Nah ini baru nama mahasiswa. Keluar Pak, waduh. Tapi diem-diem aja Pak ya, jangan kasih tahu, jangan buat pelatihan ke guru ya Pak, gitu. Teknologi AI ini wajib malahan. Posisi dosen ini digantikan oleh AI. Di Teknokat sudah diwajibkan AI semua ini mahasiswanya. Teknologi ini mengesampingkan dengan apa tuh sosial. TikTok di Indonesia lebih keren. Dosen AI ini sangat membantu sekali, khususnya di Universitas Teknokat Indonesia, karena Universitas Teknokat Indonesia ini sangat concern terhadap pendidikan, bahkan online learning. Nah, dan terbukti sekali, ini dosen-dosen di Teknokat sangat senang sekali ketika diberikan pelatihan. Ada kan kendalanya dosen ini kan, dia suaranya, oh katanya saya suaranya kurang bagus nih kalau di syuting ya. Jadi sering retake gitu Riza, sering retake gitu ya. Jadi dengan adanya teknologi AI ini tahapan demi tahapannya enak sekali dilakukan ya, suaranya bagus sekali gitu ya, benar-benar bersih, tertata, bahkan bisa digunakan dengan berbagai bahasa ya. Kalau dia dari bahasa Indonesia mau diterjemahkan ke bahasa Prancis, Jepang dan sebagainya, itu kita bisa pakai Bing Translator gitu. Malah seneng kalau AI bisa mengajar karena mereka bisa fokus untuk riset. Nah, dari Bapak Danaya sendiri bagaimana Pak? Apakah ini benar seperti ini atau ada alasan lain? Kalau AI bisa ngajar, tetap dosen itu yang harus ngajar gitu. Jadi jangan digeserkan persepsinya atau dipelintirkan bahwasanya dosen AI ini akan menggantikan dosen, bukan seperti itu mindsetnya. Seandainya di beberapa tahun ke depan posisi dosen ini digantikan oleh AI, mau atau enggak ya? Kita tidak berbicara mengenai akan tergantikan atau enggak, tapi ini mau atau enggak dulu dari Kak Putri sebagai mahasiswi. Menurut saya sih nggak mau ya. Saya masih butuh dosen manusia itu karena bisa memberikan bimbingan juga pengarahan. Kita bisa memotivasi kami mahasiswa. Jadi kalau dosen AI itu menurut saya belum bisa untuk ke sana. Dan nggak akan bisa mungkin. Jadi saya tetap mau peran dosen manusia. Apakah mungkin nanti ini tuh akan masuk ke dalam ranah pendidikan juga? Namun kalau seandainya masuk, batasnya sampai mana Pak fungsi dari AI ini? Batasannya AI ini dia tidak bisa menggantikan dosen. Ya, karena kalau dia dibuat intensif berinteraksi, ya menjawab, itu akan usang duluan pertanyaannya yang dikemukakan oleh mahasiswa. Ya, kalau ditanya dosen AI itu bisa dijawab dengan AI juga enggak? Ketika mahasiswa AI bertanya itu bisa, tapi kan membutuhkan waktu gitu ya, membutuhkan. Beda dengan metaverse. Kalau metaverse yang punya Teknokat itu bisa real time gitu, bisa real time kita. Nah, mungkin nanti akan open ini juga ya Riza ya, podcast juga kan sama Pak Yuri nanti ya. Nah, itu loh, nanti akan lebih menarik juga ya tentang metaverse. Nah, itu benar-benar bisa real time. Mahasiswa juga bisa belajar dari jauh, bisa bertanya langsung di situ. Ya, lengkap benar-benar seperti dunia nyata gitu. Kalau seperti TV One, TV Center itu udah juga kita lakukan ya. Ada presenter juga kita, presenter mahasiswa juga yang sudah di-create oleh Universitas Teknokat Indonesia gitu ya. Nah, untuk mahasiswa AI ini dari viralnya dosen AI. Nah, mahasiswa AI juga mestinya harus viral dan viral juga nih. Dan setiap mata kuliah ini udah di Teknokat sudah diwajibkan AI semua ini mahasiswa nih. Gitu. Untuk beberapa tugasnya ya, bukan proses pembelajaran, tapi tugasnya. Itu diwajibkan. Kenapa? Karena sekarang ini eranya teknologi multimedia. Secara tidak langsung yang tadinya tidak menyentuh mempelajari tentang multimedia, dia akan belajar Riza. Belajar ngedit gitu ya, belajar membuat avatarnya gitu ya.
seninya tuh lebih peka, terus dia bisa belajar ngedit video juga karena harus di finishing pakai video seperti itu. Secara tidak langsung akan dengan sendirinya mereka tuh akan belajar gitu. Karena teknologi ini kalau nggak di-push, nggak bisa belajar, Riza. Sama aja seperti dosen itu kalau nggak mengikuti perkembangan teknologi, jadi dia akan tertinggal gitu, dia akan tertinggal. Makanya di teknologi komputer harus melek teknologi secepatnya beradaptasi, secepatnya viral. Nah itu sekarang teknokrat kayak gitu pengen ya gitu ya. Setuju atau enggak, Miss, dengan nomor 1, 2, 3? Setuju semua atau mungkin tidak setuju semua atau hanya setuju beberapa saja? Menurut saya yang pertama itu kurang sesuai ya. Gitu. Jadi kalau dia tergantung kepada satu kurikulum atau sumber, dia bisa punah tuh dosennya atau gurunya. Terus yang kedua, hanya berperan sebagai penyalur bukan pengajar, berarti di jiwanya tuh bukan jiwa pendidik gitu loh. Gitu. Nah itu akan punah. Ketiga, gaptek atau menolak perubahan. Nah, kalau saya menyampaikan ke mahasiswa, tipe-tipe pengguna itu ada beberapa. Dia ketika kita disuguhkan, ya Riza dan Putri dan mahasiswa yang lain atau netizen yang lain peserta sini, tipe user ini ketika ada teknologi nih, misalkan ya, saya ada teknologi baru nih, HP ya, telekomunikasi lah, iPhone lah misalkan ya, iPhone 14 Pro Max gitu misalnya. Resolusi kamera 48 megapiksel gitu ya, dengan kecanggihannya dan sebagainya, fitur-fiturnya. Nah ini saya kasihkan ke, contohnya langsung kasihkan ke paman saya ini yang umurnya bisa jauh dari saya 20 sampai dengan 30 tahun. Itu bisa dia menolak walaupun saya kasih gratis loh, itu menolak. Itu namanya lagar. Jadi teknologi setinggi apapun, semutakhir terbaru apapun, kalau dia sifatnya user itu lagar, dia tetap akan menolak gitu ya. Nah makanya nggak boleh dimiliki oleh guru ya atau dosen gitu, nggak boleh, karena sekarang itu udah pinter-pinter gitu. Apalagi kalau mau buat soal-soal gitu ya, betul-betul pertanyaan. Nah sekarang udah di chat GPT aja sama mahasiswa, kelar urusan ya. Apalagi anak SMA, saya pernah buat pelatihan ya anak SMK, SMA. Wah bahaya nih Pak, bisa nggak matematika Pak di chat GPT katanya. Ya coba ketikan, coba rumusnya. Wah keluar Pak, waduh. Tapi diem-diem aja Pak ya, jangan kasih tahu, jangan buat pelatihan ke guru ya Pak, gitu. Kayak gitu. Nah, makanya nggak boleh. Jadi benar-benar akan punah apabila poin 1, 2, 3 ini kalau benar adanya gitu, dia akan punah. Sama seperti monumen teknokrat, Riza. Di Universitas Teknokrat Indonesia itu ada monumen dinosaurus. Monumen itu adalah karya besarnya, salah satu karya besarnya rektor kami ya, Dr. Nasrullah Yusuf SMBA. Itu punya filosofinya, kenapa dibuatkan monumen besar benar-benar seperti dinosaurus besar gitu, Riza. Kalau itu hidup kita ketelan itu. Nah, iya, jadi kalau kita nggak bisa mengalami perubahan, ya seperti dinosaurus, bisanya makan aja nyampe badannya besar gitu, dia akan punah gitu. Tidak seperti teman-teman yang lain, burung yang lain-lain atau hewan yang lain gitu ya, bisa beradaptasi gitu ya dengan lingkungannya ya. Mau punah dia nyari sarang, buat sarang gitu. Universitas Teknokrat Indonesia, untuk teknologi semacam ini Pak, apakah ada batasannya atau mungkin tidak boleh sama sekali atau mungkin bahkan dibebaskan? Oke. Kalau untuk teknologi AI ya yang bisa digunakan seluruh ya aspek dari perguruan tinggi ya, di situ ada staf, dosen, mahasiswa, dosen. Teknologi AI ini wajib, malahan wajib disampaikan. Jangan sampai tidak disampaikan dan tidak belajar ya.
Karena ada dampak positifnya dan ada dampak buruknya juga AI itu. Ya. Waktu lalu dengan booming-boomingnya AI, Kominfo pusat itu awalnya menginisiasi untuk web atau aplikasi AI itu untuk diblokir. Tapi tidak terlaksana kan? Tidak jadi. Karena itu berupa dari perubahan zaman dan teknologi gitu. Semuanya dari aspek apapun, dari pendidikan sampai multimedia, fotografi itu udah AI semua, Riza. Itu memudahkan. Kalau misalkan ya, kalau dulu saya membuat avatar, saya pakai Adobe Photoshop, Riza. Saya smooth painting, itu ada materinya di YouTube saya, channel YouTube saya, smooth painting. Itu tangan itu bisa pegel ini, Riza. Buat avatar. Sekarang dengan adanya aplikasi-aplikasi atau web AI, dengan hitungan 5 second, 10 second udah jadi tuh. Ini di awal COVID, Riza. 2 minggu COVID. Ya. Itu benar-benar luar biasa. Ini buat AI ini dari banyak yang saya buat itu. Ini dasarnya dari sini ya. Avatarnya dasarnya dari sini. Nah, ke sini, langsung ke sini, lalu ke sini. Tuh. Nah, ini jadi avatarnya. Apa di teknologi AI ini? Karena saya yakin kalau kita teknologi AI ini dibuat positif ya oleh pemakainya dan dijadikan peluang bisnis, ini akan menghasilkan uang. Jangan takut, nggak semuanya orang ya, semua orang itu mengerti akan teknologi ini. Berarti pasarnya masih ada gitu. Kalau kita tadi ngomongin buat avatar gitu ya, udah bisa pakai AI. Misalkan buat karikatur ya, kemudian buat kartun itu udah pakai AI, buat smooth painting sudah bisa pakai AI. Itu dijual kan jasanya. Nah, itu luar biasa sekali gitu. Dan aplikasi-aplikasi yang lain udah luar biasa. Gitu. Kalau untuk ChatGPT ini sangat, kalau di dosen-dosen sangat membantu untuk memparafrase penelitian, Riza. Apakah AI ini boleh digunakan oleh siswa SMK? Nah, ini bagaimana Pak? Apakah boleh? Atau mungkin hanya dari kalangan mahasiswi saja? Ya. Boleh ya, boleh digunakan oleh siswa SMK, SMA, siapapun boleh. Siapapun boleh. Yang tidak boleh itu di luar bimbingan gitu loh. Di luar bimbingan gurunya. Ya. Takutnya disalahgunakan nanti kena undang-undang ITE. Gitu ya. Nanti fotonya presiden kita gitu, Pak Jokowi diinsertkan gitu dengan versi yang gratis dan sebagainya, diinsertkan nanti dengan perkataan-perkataan yang memprovokasi karena sekarang mau pemilihan presiden itu kan bahaya ya, itu dampaknya buruknya seperti itu kalau tidak di bawah bimbingan gitu ya guru dan sebagainya. Tapi kalau benar-benar diarahkan seperti mahasiswa teknik pada umumnya khususnya ya dia fokusnya untuk kebutuhan belajar mengajarnya saja gitu. Atau dia kalau hal positifnya juga bisa ketika dia kangen dengan orang tuanya, maaf ngomong kalau ada yang yatim, piatu dan sebagainya, dia kangen orang tuanya, dia bisa gunakan itu gitu. Apabila dia bisa juga ya, kalau dia nyimpen suaranya yang pernah lama komunikasi dan punya fotonya, itu luar biasa banget gitu ya untuk mengenang dan sebagainya. Tidak untuk pelanggaran kode etik di teknologi informasi ya, gitu. Oke, ini sudah ada satu penanya yang ingin menyampaikannya secara langsung ya. Ada Ade Yusman Pratama, ya Kak, boleh disampaikan pertanyaannya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini saya menyimpulkan bahwa tentang perkembangan teknologi AI. Nah, saya juga sangat setuju dengan perkembangan. Tapi menurut saya memilih tidak setuju untuk perkembangan ini.
Karena kenapa? Karena ini ada dampak bukan dampak buruk yang kita ketahui, tapi ada dampak lainnya di balik-balik yang di mendalamnya itu. Karena terlalu tinggi teknologi itu akan berdampak hal-hal yang mengerikan nanti pada dunia. Walaupun kita belum tahu apa nanti dampak buruknya nanti. Jadi ya apakah bisa nggak untuk pembatasan teknologi, kemudian dampak sosialnya itu. Jadi masalahnya pada dampak sosialnya nanti pada kalau saya ingin teknologi ini mengesampingkan dengan sosial. Nah, manusia itu juga butuh pemikiran sosial dan teknologi harus disandingkan. Nah, makanya itu. Jadi bagaimana, Pak? Ya, baik Pak. Bagaimana dari pertanyaan yang barusan? Oke, Ade Yusman Pratama ya. Pernyataan dan pendapat yang luar biasa ya, bagus ya. Karena kita pastikan tidak semuanya itu suka dengan perkembangan teknologi, bukan suka ya. Maksudnya tidak ada yang nggak pas digunakan dan sebagainya. Tapi yakinlah apabila teknologi AI ini dapat membantu dari segala bidang untuk melakukan hal kegiatannya di masing-masing aspek kehidupan kita, apalagi apabila itu banyak positifnya, itu menurut saya sah-sah saja gitu ya, baik-baik saja. Tapi yang tidak baik ini kan pelaku-pelaku yang tidak bisa menggunakan teknologi ini dengan tepat guna gitu ya, dan sebagainya. Kalau masalah sosialnya tadi ya, di teknologi informasi dan komputer juga ada penelitian yang mengarah ke sana ya, bagaimana perilaku pengguna terhadap penggunaan teknologi ini gitu ya. Nanti karena ini baru 2 bulan sebulan inilah ya berkembangannya, kita belum tahu dampak-dampak terburuknya yang apa yang terjadi gitu ya. Tapi sejauh ini 95% atau 90% lebih ke positifnya gitu ya. Dan saya tidak mengiyakan bahwasanya nanti tidak ada dampak negatifnya, tidak. Tapi untuk tahap yang sekarang ini belum didapatkan dampak buruknya seperti itu gitu ya. Jadi untuk Ade Yusman ini bisa juga dikaji lagi nanti, bisa saja untuk jadikan bahan skripsinya ya, tidak membuat pemrogramannya ya, tapi untuk tipe skripsinya topiknya yang eksperimental ya, bagaimana ini dampak user terhadap teknologi AI gitu dan sebagainya, bagaimana perilaku pengguna AI terhadap kehidupan masyarakat gitu. Bisa itu di riset itu tanpa ngebuat sistemnya. Jadi dari satu topik itu bisa di-create oleh 3 mahasiswa, 2 mahasiswa, atau mau sendirian boleh gitu. Jadi satu topik itu sangat luar biasa kalau kita mau riset bareng-bareng gitu ya. Nah, ya misalkan Putri Kurniasyari karena dia seneng tadi mau ngebuat aplikasinya, dia buat aplikasinya ya. Ade Yusman karena dia punya gap di dirinya ya, kemudian gap di knowledge dia bahwasanya kok teknologi seperti ini bisa bahaya nih, ada bahayanya, tapi kok sekarang digunakan ya banyak orang ya, kok viral ya, kok banyak orang suka ya. Nah, itu gap-gap ini bisa Ade Yusman yang merisetnya gitu. Itu keren banget itu gitu ya. Mungkin hal-hal yang positif seperti itu Ade Yusman yang bisa kita ini. Jadi kita juga nggak bisa serta-merta, wah saya nggak suka nih, nggak bisa juga Ade Yusman gitu ya. Bisa kita menelaah itu positif atau tidaknya teknologi yang berkembang sekarang ini dengan riset pula ya, karena kita orang yang di bidang penelitian ya, pendidikan, menelaah suatu persepsi teknologi yang baik atau buruk itu harus melalui riset pula gitu. Kominfo juga yang tadinya mau memblok AI
teknologi AI yang beredar ini kok nggak jadi tuh kenapa? Karena udah dikaji kemungkinan kan untuk saat ini tidak diblok gitu. Nah, kenapa di India TikTok nggak boleh sama sekali digunakan, tapi kok TikTok di Indonesia lebih keren, lebih mencuankan gitu kan? Nah, itu kan berarti teknologi ini nggak tepat tuh di India, tepatnya di Indonesia gitu. Itu TikTok, pengguna TikTok terbesar loh di India tuh. Tapi sekarang udah nggak boleh lagi. Banyak dampak buruknya gitu. Karena itu udah melalui tahapan pengembangan dari waktu ke waktu, riset, maka boleh diberhentikan. Nah, semoga seperti adik-adik Yusman seperti ini, pemikiran-pemikiran yang seperti ini mahasiswa. Nah, ini baru nama mahasiswa. Tidak hanya positifnya aja dia berbicara, tapi dia harus berpikir kritis. Kata Rocky Gerung, nah, ya, keren kalau ngeliat Rocky Gerung dari sisi positifnya, keren dia, ya kan, katanya. Nah, makanya saya suka seperti bapak ini cocok jadi kepala lurah, katanya kan, Rocky Gerung ngomong. Kalau lurah seperti bapak ini semua di Indonesia, maju di Indonesia. Nah, kayak gitu. Jadi kalau pemikirannya sama, hampir seperti Adi Yusman semua, oh keren ini, ya. Pemikirannya kritis. Nah, keren. Bagus ya ada Isman pertanyaannya. Mungkin itu, Riza. Oke. Dari Kak Adi Yusman nih mungkin mau menambahkan lagi atau mungkin sudah setuju cukup di sini? Oke, dari penjelasan Bapak itu sudah cukup, tapi untuk kesimpulannya ya memang kita sebagai manusia kita akan mengetahuinya itu apakah yang akan terjadi. Oke, terima kasih. Oke, kita ada pertanyaan lagi di kolom chat dari Kak Puspita Putri. Assalamualaikum Pak, izin bertanya, apakah ada batasan etis dalam penggunaan AI ini? Bagaimana nih Pak? Ya, penggunaan AI saya karena AI banyak ya, saya fokuskan aja ya. Yang ini kan dosen AI gitu ya. Ini harus ada batas-batasan yang etis untuk ini. Yang pertama, tidak boleh menggunakan avatar orang lain, aktor orang lain, gitu ya. Kontennya nggak boleh menyinggung orang lain, tidak bermuatan sara, politik dan sebagainya. Kalau kita sebagai pengguna ya seharusnya menggunakan itu di hal-hal yang positif saja gitu ya, yang bisa menunjang kita di aktivitas sehari, keseharian, pendidikan dan seperti itu. Mungkin itu aja kalau untuk batas-batasan etisnya. Ingat aja lah undang-undang ITE lah gitu. Apa yang tidak boleh diperbolehkan, karena sekarang udah nggak bisa gitu ya, nggak bisa yang aneh-aneh, tidak seperti dahulu yang lalu ya. Saya dulu waktu SD ditampar, digebukin sama temen, nggak masuk penjara itu, nangis aja udah gitu. Tapi sekarang disenggol dikit aja udah bisa masuk penjara gitu ya, dan sebagainya, seperti itu. Selamat malam, izin bertanya, apakah AI ini memiliki dampak yang sangat mengerikan jika digunakan untuk hal yang salah? Nah, mungkin jika ada, hal yang paling mengerikan itu seperti apa, Pak? Hal yang mengerikannya tuh di AI ini, ya setelah pernah kami riset pertama itu kami menemukan ini gambarnya, ini Pak Jokowi, ini Presiden Putin gitu ya. Tapi dengan kondisi tempat yang berbeda, dia tuh tidak membicarakan itu, kok dia membicarakan itu. Nah, itu bahayanya di situ. Jadi ya dibalikin lagi ke penggunanya. Kalau penggunanya tidak tepat, digunakan yang tidak seharusnya digunakan, itu akan berbahaya sih menurut saya. Ya ini tetap saja namanya orang Indonesia ya, Riza ya, dan teman-teman semua di sini. Orang Indonesia itu hebat gitu. Mau dikasih gembok 5 tuh bobol. Kreatif dia, nggak bisa dikasih ujian gitu. Mau dikasih CCTV di lampu merah,
biar kena tilang. Pinter orang Indonesia, ya kan? Pinter. Nah, jadi kita lah sebagai pengguna yang semestinya harus berpikir bijak, positif terkait perkembangan teknologi AI yang sekarang ini. Ya, kalau kita di dunia pendidikan, ya itulah riset kita di pendidikan gitu. Ini mumpung lagi bagus banget AI, ini sangat baik sekali untuk topik-topik kita nih. Apalagi ada yang mau S2 gitu, lanjut S2. Ya, fokusnya ke AI, keren lagi nih. Gitu ya. Mungkin itu Riza. Oke, kita ada 2 pertanyaan lagi ya Pak. Nah, pertanyaan 2 terakhir ini begini. Bagaimana cara kita mengenalkan AI kepada orang awam atau kurang mengerti teknologi? Dan juga apakah ada contoh AI yang bergerak di bidang usaha? Nah, ini ada nggak Pak? Oke. Saya jawab yang pertama dulu tadi. Kita itu kalau di teknologi itu kita nggak bisa menuntut lebih kepada orang awam atau pengguna baru, nggak bisa gitu. Kita hanya butuh menunjukkan dengan berapa second ke dia, kita lihat aja tanggapan dia. Sama halnya seperti kita mau kenalan sama orang, dalam waktu 5 detik itu bisa first impressionnya bisa kebaca gitu. Sama aja seperti teknologi, pengguna itu nggak bisa. Ini teknologi terus kita paksa-paksa dia gitu. Ini keren tau ini nggak bisa, tetap nggak bisa. Tapi kalau untuk di AI di dunia usaha jauh banyak, ya. Banyak. Kalau di IG saya juga saya himpun juga gitu ya, untuk mahasiswa untuk menggunakannya. Nanti bisa WA pribadi aja ya, yang bertanya itu nanti tak kasih AI-nya gitu ya. Gitu. Tuh, kalau untuk dunia saya itu aja tadi tuh, untuk buat karikatur ya, atau untuk membuat avatar, buat kartun ya, foto jadi kartun itu kan bisa dijual ya. Ini jasa pembuatan kartun, karikatur, buat avatar gitu ya. Satu foto 20.000 hasil editornya, kalau di Bingkai 50.000 gitu. Ya, kalian bisa pakai menggunakan API web ya, AI yang namanya Tunmi, kemudian Dream Studio. Ya, Dream Studio itu bisa. Itu kalau Dream Studio gratisnya terbatas. Nah, gratisnya terbatas. Kemudian kalau Tunmi itu bebas, satu email itu bisa banyak ya. Tunmi, TOON-mi ya. Itu satu email bisa berulang-ulang kali tuh. Itu keren juga sih Tunmi ya. Keren. Ada watermarknya tapi ya gampang. AI-nya ada watermarknya. Remove watermark. Nah, ketik aja di Google, nah keluar. Remove picture watermark, nah, keluar semua. Dari Pak Donaya, apa pesan untuk mahasiswa dari teknokrat atau mungkin untuk masyarakat umum Pak terkait teknologi ini seperti apa? Ya, pesan saya jadikan teknologi yang berkembang di Indonesia saat ini ya, yang saya lihat di sini boomingnya itu adalah artificial intelligence dan AI. Ambil sisi positif yang bisa berdampak baik untuk kita, cari celah-celah yang bisa dijadikan bisnis. Udah, fokusnya situ aja ya, cari celah-celah yang bisa kita jadikan bisnis peluang AI ini, karena banyak. Kalau kalian melihat influencer masih di YouTube, di Instagram, pasti ya bagaimana caranya mendapatkan cuan. Kamu nggak percaya saya mendapatkan cuan dalam sebulan itu bisa ratusan juta hanya menggunakan produk AI ini? Nah, seperti itu, lebih baik yang seperti itu ya. Mumpung kita ngebahas AI, kita himpun aplikasi-aplikasi AI yang bisa dapetin uang
itu dikerjain keren gitu ya. Banyak itu jasa untuk memperbaiki kualitas gambar. Nah, misalkan gambar yang pecah jadi kualitasnya bagus, itu ada AI-nya gitu. Jasa untuk membuat gambar jadi karikatur, nah itu ada. Jasa membuat suara jadi baik gitu ya, misalkan suaranya noise gitu. Nah tadi itu pakai Adobe Podcast misalkan. Nah itu dicari peluang-peluang seperti itu gitu ya, dicari peluang-peluang seperti itu. Dan untuk mahasiswa-mahasiswa yang di Indonesia, nah kita ambil dampak positifnya, kita coba deh, kita riset bersama-sama teknologi apa yang bisa dikembangkan oleh AI ini, inovasi-inovasinya ya, yang bisa kita berdampak baik untuk kita ya. Ya, saya harapkannya juga kalian juga habis lulus dari S1 tuh bisa lanjut S2, S3 gitu ya. Bisa membangun Indonesia lebih maju lagi dengan teknologinya yang semakin berkembang gitu ya, dan berguna untuk masyarakat. Fokusnya gampang ya untuk mahasiswa dan audiens yang ada di sini. Untuk menciptakan inovasi mudah gitu ya. Untuk membangun aplikasi itu bisa. Cuman satu aja konsepnya. Asalkan teknologi itu atau web itu atau aplikasi itu dan sebagainya itu ada yang minta. Satu, ada yang minta. Kemudian adanya masalah gitu ya. Kemudian adanya revisi. Nah, itu aja konsepnya. Jangan mikirin birokrasinya ya. Kalau mau menciptakan inovasi yang baru di bidang teknologi, jangan memikirkan, aduh, mau buat aplikasi ini nih, mau buat teknologi AI ini, tapi takut ngeri nih, nanti nggak di ACC, nanti, bahaya nih, bisa dipidana nih, wah ini udah nggak ada undang-undangnya nih, nggak jadi. Enggak. Kita melihat tuh Gojek, ya kan, jadi pelopor ya nih. Ya. Tadinya nggak ada undang-undang, jadi ada undang-undangnya. Dia mau menciptakan itu dari keresahannya. Gitu. Buat Gojek susah bener, mahal banget gitu. Nyari dulu di pangkalannya baru ketemu gitu ya. Nyampe rumah bayar tahu 50.000, biasanya 10.000. Nah, kayak gitu. Dari keresahan-keresahan itu bisa muncul inovasi-inovasi baru gitu ya. Ya, saya harapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, bisa memikirkan hal yang baru ya, menjadi insan yang mulia ya, bukan insan yang mengeluh gitu ya. Nah, karena pertama saya juga kagum juga sama Rija. Keren nih Rija nih gitu ya, semangat banget ini gitu, luar biasa banget. Saya lihat portofolio Rija, luar biasa, anak muda yang hebat kata saya. Nah, ini semoga lebih berkembang lagi gitu ya, apapun yang dilakukan, dan bisa nanti kita ketemu lagi dengan perubahan yang luar biasa ya Rija ya. Ya, luar biasa banget ya. Saya senang banget dah bisa kenal, bisa silaturahmi ya. Saya itu kemarin menunda beberapa hari itu ya, saya hanya mencocokkan jadwal aja gitu ya. Ya sebenarnya bisa langsung saya mau ngomong oke gitu kan, saya buka langsung saya bilang oke. Nah takutnya nggak bisa gitu kan, bahaya. Oke, mungkin itu aja Riza, terima kasih sebelumnya. Oke, terima kasih Pak Donaya. Dan selanjutnya mungkin bukan mungkin ya, tapi harus ada dari Kak Putri Kumalasari, pesan dari kakak untuk mungkin teman-temannya yang ada di Universitas Teknokrat dan juga untuk masyarakat umumnya seperti apa? Oke, jadi pesan saya seperti halnya teknologi lainnya, penggunaan AI ini khususnya di dalam pendidikan ini juga harus diimbangi dengan etika dan juga tidak memuat unsur sara gitu pada saat membuat kontennya, karena untuk meminimalkan resiko dan juga dampak negatifnya di kemudian hari.